Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu makhluk yang dikutuk Allah itu kan iblis ataupun setan. Itu sudah tergores dalam Al-Quran. Tapi kan ingat apa-apa ibu, awalnya iblis ataupun setan kan di surga, hidup di alam kebahagiaan, yaitu di surga. Hanya satu kesalahan iblis, makanya diusir oleh Allah dari surga itu, yaitu sifat sombong. Makanya Allah mengharamkan surga itu untuk orang sombong. Surga itu tempatnya orang tawaduk, orang yang rendah diri. Kata Nabi, orang yang paling sombong itu orang yang tidak menghiraukan suara azan ataupun tidak sholat. Berapa banyak orang yang sombong dalam pandangan Allah yang berada di luar masjid, sibuk dengan kehidupan dunia. Kaum muslimin, kata Nabi itu tipe karakter sombong itu cuma dua macam, dua sifat, dua kategori yang dimasukkan oleh Allah untuk kategori orang yang sombong. Yang pertama kata Nabi adalah batarul haq, dan yang kedua wagomtun nas. Siapa orang sombong itu? Kata Nabi yang pertama batarul haq, orang yang tidak mau tahu kebenaran. Baginya kebenaran itu dinyo, nafsu, keinginan diri. Maka tidak ada yang menggale do. Orang sholatnya yang menggale, dia tidak ada. Baginya dunia aku nomor satu. Ingat kaum muslim, kata Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pahami dan kita mengerti maksud daripada ayat ini, kata Allah, ada dua golongan, dua macam, kata Allah. Kalau nanti dia meninggal dunia, kalau nanti dia wafat, dia mati, kata Allah, yang pertama hukuman bagi dia adalah la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit akan ditutup untuk arwahnya, dan dia akan kekal di dalam alam kubur untuk disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kaum muslimin, yang dua golonganku, kata Allah, akan menerima resiko. Yang pertama, la tufattahu lahum abwabus sama. Ini tidak mungkin dibuka pintu langit untuk arwahnya kalau matinya. Nauzubillah min dzalik. Sebelum terjadi hari kiamat, arwahnya akan disiksa terus di alam kubur. Dan yang kedua, kata Allah, kalau nanti terjadi hari kiamat, wala yadkhulunal jannah, ini tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Betapa malang orang yang dua golongan ini, walaupun dia sukses di atas dunia. Sebelum kiamat, arwahnya akan dikurung di alam kubur, dan nanti terjadi hari kiamat, maka dia tidak mungkin masuk surga, kata Allah. Siapa yang dua golongan ini? Yang pertama, kata Allah, alladzina kadzabu bi ayatina. Inilah orang-orang non-Islam, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang ajaran Islam itu. Itulah orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Al-Quran. Kata Al-Quran Nabi Isa, tapi orang kafir merubah dengan Yesus. Al-Quran mengatakan Maryam,
mereka tukar dengan Bunda Maria. Al-Quran mengatakan Allah, mereka tukar dengan Allah. Ada orang Islam kadang-kadang kecilnya di Tuhan Allah, tapi ya waktu apa beda Allah dengan Allah? Orang Islam Allah, A-L-L-A-H, Allah, Qul huwallahu ahad, Allah. Kalau orang kafir mengatakan Allah, bukan Allah. Apa beda Allah dengan Allah? Allah itu artinya satu, sementara Allah artinya banyak. Makanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Orang kafir Tuhannya lebih dari satu. Sementara orang Islam mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. La ilaha illallah. Tidak ada Allah. Yang ada apa? Allah. Tidak ada Allah. Artinya apa itu? Tidak ada Tuhanan banyak itu. Yang ada Allah. Cie yang kita sembah, cie yang kita puji, cie yang kita tuju dalam hidup ini. Jadi yang pertama kata Allah, alladzina kadzabu bi ayatina. Itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan ajaran Islam, anggap enteng, anggap remeh. Allah itu. Sering prinsip orang Islam seperti itu. Salat lada kita, alah, biasalah. Enteng betulnya ajaran Islam itu. Ada orang yang seperti itu. La'ibun walahun, kata Allah. Banyak manusia kau menjadikan dunia kau, menjadikan agama itu sebagai mainan. Taraga sholat taraganya. Tidak taraga sholat, tidak banyak. Makanya kaum muslimin kalau ambo boleh mengambil fatwa ataupun sebuah konsep lah. Munafik itu kan golongan yang sangat dibenci oleh Allah orang Islam. Kalau ambo kadang-kadang menafsirkan ataupun menerjemahkan munafik itu kan orang yang tidak serius beragama. Kadang sholat, kadang indah, kadang elok, kadang indah. Di masjid elok, tapi di luarnya munafik. Jadi munafik itu kalau menurut ambo kadang-kadang lebih cocok diterjemahkan untuk saat ini orang yang tidak serius beragama. Makanya ketika Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu kepada Islam itu secara keseluruhan. Ini banyak orang salah arti. Banyak orang salah tidak paham. Atau banyak orang salah memahami ayat ini. Apa maksud Allah mengatakan masuklah kamu ke Islam itu secara keseluruhan? Jadi kalau ambo kadang-kadang memahami ayat itu kaum muslim diikut. Kan ada kadang-kadang orang awam ketika di masjidnya elok, tapi di luar masjidnya kurang aja. Itu tidak bisa mau itu Islam itu. Kalau di masjid ampunnya baiknya, ampunnya eloknya, istighfarnya, sholatnya, khusyuknya. Tapi ketika nanti di luar, dia kembali kepada karakter semula. Suka menipu orang, suka berbohong, suka menzalimi orang. Tidak boleh kayak gitu memahami Islam itu. Atau paling cocok itu kalau gini. Ada orang kadang-kadang muncul Islam, talimo Islam, pimato kurang aja. Tidak boleh mau itu. Atau talima mantap, mata mantap, tapi muncul kurang aja, tidak bisa lah model itu. Atau muncul Islam, mata Islam, talingo Islam, kaki kurang aja, tidak bisa. Nyo harus secara keseluruhan Islam itu, mata, telinga, muncul, kaki, pikiran, hati. Kan ada orang kadang-kadang kamu segini, nyo elok, tapi buruk sangko taruh. Berarti yang salah dalam dirinya adalah hati. Ada orang itu rajin sholat, mengecek elok, mencari orang itu elok loh, mandang-mandangan tidak elok-elok pun tidak mualonya,
Berarti kan tuh hati budi hatinya buruk sangko tarih. Itu tidak boleh itu. Nyo harus mengamalkan Islam itu secara keseluruhan. Seluruh anggota badan kita ini akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, kaum muslimin, orang yang tidak mungkin masuk surga nanti, orang yang tidak mungkin dimasukkan Allah nanti ke dalam surga Allah itu, yang kedua kata Allah adalah inilah orang Islam kok. Calonnya kok orang Islam. Siapa kaum muslimin? Wastakbaru anha. Inilah pengikut-pengikut iblis ataupun setan itu. Siapa itu kaum muslimin? Orang-orang yang menyombongkan diri di atas dunia. Orang-orang yang memakai sifat sombong. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Kenapa kaum muslimin muncul sifat sombong? Ingat ketika Allah mengatakan ke iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Kata iblis, untuk apa aku sujud kepada Adam? Saya lebih hebat daripada Adam. Saya dari tanah. Saya dari api. Sementara Adam dari tanah. Kaum muslimin, tidak boleh kita membanding-bandingkan ke orang lain kalau ukurannya dunia. Oh, ini tukang sapu. Oh, ini tukang sampah. Ambo toke, ambo bos, ambo direktur, ambo pimpinan. Itu dunia kaum muslimin. Bagi Allah itu tidak ada beda. Karena Allah mengatakan at-taqwa, sifat takwa yang membedakan kita dengan orang lain. Biarlah kita hina di atas dunia, tapi sangat mulia di hadapan Allah daripada mulia di dunia, tapi di mata Allah sangat-sangat hina. Kuncinya ini kaum muslim Al-Quran kamu. Awalilah hidup Anda dengan qiraatul Quran, baca Al-Quran. Jangan WA, jangan internet, jangan Google dibuka. Ambo yakin kaum muslimin, pas kita selesai salat langsung orang banyak menghidupkan WA untuk melihat perkembangan ataupun orang yang menyapa dia. Baru kita selesai bermunajat dengan Allah. Ternyata yang mula-mula kita lihat adalah orang yang menyapa kita, orang yang melihat kita. Ini banyak. Kaum muslimin, makanya sifat sombong yang kedua itu kaum muslimin adalah wagom tunas. Siapa wagom tunas ini kaum muslimin? Menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Menganggap kita lebih pintar dari orang. Itulah iblis itu. Adam dari tanah, saya dari api. Lebih hebatlah saya daripada tanah. Bodoh iblis itu. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu membakar api di atas tanah. Tanah tidak akan rusak. Malah tanah itu makin keras dia, makin bagus dia dibakar. Dia batu bata itu. Setelah dibakar, dia mengeras. Artinya apa? Tanah tidak akan apa-apa, walaupun dia dibakar 1 malam ataupun 2 malam. Berarti salah iblis yang mengatakan bahwa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Di masyarakat kita pun ada yang seperti itu. Batarul haq wa gontum nas. Yang kita kaji tadi adalah sifat sombong itu kata Nabi cukup 2 hal. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau tahu dengan kebenaran. Dan yang kedua adalah wagom tunas, menganggap orang lain lebih kecil, lebih hina daripada kita, karena kita mengukur orang lain itu dengan status, harta, pangkat, dan jabatan. Di tahun 2021 ini kaum muslimin pakai konsep iman, hijrah, berpindah merubah perangai dari tahun 2020 menuju 2021 ini.
Dan yang terakhir, pakai konsep jihad. Wajahadu, kata Allah, tetap di dalam relnya Allah, di jalan Allah, di undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kaum muslimin, sombong itu akan jauh daripada kita sendiri.